Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar mengartikan kitab Akhlaqul Banin juzuk 4. Sudah sampai di pelajaran ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Aqibatus sabirin, bermula pelajaran yang ke-10 itu akibat untuk orang-orang yang sabar. Tadi akibat maksudnya akibat baik, buah dari kesabaran. 1. Laqad ba'asallahu al-anbiya ila aqwamihim. Sungguh telah mengutus oleh Allah akan para nabi, nabiyun nabiyani anbiya, ila aqwamihim, kepada kaum-kaum mereka. Qaumani aqwam. Wa ja'alahum uli azmen, dan menjadikan ianya Allah akan mereka para anbiya uli azmen, akan orang-orang yang mempunyai keteguhan. Apa arti azmen? Ay sabatin. Mempunyai keteguhan, wa sabrin, mempunyai kesabaran, ala syada'id, atas segala ujian, atau atas segala keberatan yang menimpa. Syada'id syadidah jamak. Wa kana afdalahum nabiyuna, dan adalah yang paling utama dari mereka itu nabiyuna. Ini afdalah khabar muqaddam, nabiyuna mubtada muakhar. Dan adalah yang paling utama dari mereka itu nabi kita. Siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakam uzia min awali bi'asatih, maka bermula berapa banyak itu disakiti akan dianya beliau, min awali bi'asatih, dari awal kebangkitan beliau, ila wafatih, hingga wafatnya beliau. Fasabara ghayata sabri, maka sabar ianya Nabi ghayata sabri, akan puncak kesabaran. Imtisalan liqaulihi ta'ala, karena menjunjung tinggi bagi perintah Allah Ta'ala. Jadi ini kita belajar dari kesabaran para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi kepada kaum mereka untuk berdakwah. Allah jadikan para nabi tersebut uli azmin, orang-orang yang mempunyai azam yang tinggi, yang mempunyai kesabaran dan keteguhan atas segala ujian yang menimpa. Yang paling utama dari ulul azmi tersebut yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat betapa sering beliau disakiti. Mulai dari awal beliau dibangkitkan di Mekah hingga wafatnya beliau di Madinah. Banyak banget ujian yang beliau lewati. Fasabara ghayata sabri, maka Nabi pun bersabar, ia akan kesabaran yang sangat tinggi sekali karena melaksanakan bagi firman Allah. Apa firman Allah? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu hai Muhammad, kama sabara, sebagaimana telah bersabarlah oleh ulul azmi, oleh orang-orang yang mempunyai keteguhan minar rusul, dari para rasul. Jadi Nabi mengikuti rasul yang lain juga dalam sisi kesabaran, bahkan akhirnya Nabi lah yang paling tinggi sabarnya. Walamma ishtadda alaihi adal musyrikin, manakala sangat-sangatlah kepadanya Nabi oleh adal musyrikin, oleh penyiksaan kaum musyrikin. Qala li ammihi, berkata ianya Nabi bagi pamannya beliau. Siapa paman beliau? Abi Thalib. Ketika tantangan dari kaum Quraisy semakin dahsyat, Nabi berkata, wallahi ya ammah, demi Allah wahai pamanku. Jadi ya ini yang dibalikkan dari ya mutakalim. Ya ammah asalnya ya ammi, ya ammah wahai pamanku. Law wada'u syamsa, jikalau meletakkan oleh mereka akan matahari, fi yamini, di tangan kananku, wal qamara, jikalau meletakkan oleh mereka akan bulan, fi yasari, di tangan kiriku, ala an atruka syai'an, di atas bahwa aku tinggalkan akan sesuatu, mimma ji'tu bihi, daripada apa yang telah aku datangkan dengannya, an rabbi, dari Tuhanku, ma fa'altu, niscaya aku tidak akan melakukannya, hatta yudhirahullah, hingga memenangkan akannya ma ji'tu oleh Allah, au ahlika duna, atau bahwa aku hancur di bawahnya ma ji'tu. Itu kata beliau. Andai pun mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiri. Artinya jikalau Nabi ditekan dengan tekanan yang paling berat sekalipun, supaya Nabi meninggalkan dakwahnya,
meninggalkan menyampaikan risalah dari Tuhannya, beliau tidak akan melakukannya hingga Allah memenangkan agama atau Nabi akan binasa. Begitu kesabaran Nabi. Watarahu alaihi sala juzurin, mencampakkan oleh mereka kepadanya Nabi sala juzur, akan kotoran-kotoran hewan, juzur. Jadi salah juzur. Jadi salah itu semacam kantong tempat janin dalam kandungan. Apa namanya? Kantong usus lah. Usus hewan. Nah, boleh kita artikan usus. Watarahu alaihi sala juzurin, mencampakkan oleh mereka kepadanya Nabi akan usus-usus hewan yang dipotong. Wahwa sajidun amamal Ka'bah, padahal bermula dia Nabi itu yang sujud di hadapan Ka'bah. Begitu. Wa khanaquhu wa hammu biqatlih, dan mencekik oleh mereka akannya Nabi. Wa hammu, dan mereka berkeinginan biqatlihi, dengan membunuhnya Nabi. Wa akhrajuhu, dan mereka mengeluarkan akannya Nabi min wataneh, dari tanah airnya Nabi. Itu ujian yang Nabi hadapi. Mencekiknya, mau dibunuh, diusir dari negeri beliau. Wa kasaru asnanah, memecahkan oleh mereka akan giginya Nabi dalam perang. Itu misalkan dalam perang Uhud, wa kasaru asnanah, memecahkan oleh mereka itu akan giginya Nabi. Wa admau wajhah, dan membuat berdarah oleh mereka akan wajahnya Nabi. Wa askatuhu fi hufratin fi ghadwati Uhud, dan menjatuhkan oleh mereka akannya Nabi fi hufratin, dalam lubang, fi ghadwati Uhud, dalam perang Uhud. Wasabbuhu, dan mencela oleh mereka akannya Nabi. Wa kadzabuhu, dan mendustakan oleh mereka akannya Nabi. Wasaharuhu, dan menyihir oleh mereka akannya Nabi. Wasammuhu, dan meracuni oleh mereka akannya Nabi. Ini kisah sahir Ilabid, kisah diracun, Nabi diberi makan itu kambing yang ada racunnya. Ila ghairi dzalik, hingga lain-lain, minal aziyatil balighah, daripada penderitaan yang berat, daripada pesakitan yang berat. Artinya Nabi, kalau kita baca sejarah beliau, luar biasa, sungguh banyak banget derita yang Nabi rasakan yang diakibatkan oleh dakwah beliau. Wa azau aidan ahla baitih, dan menyakiti oleh mereka pula akan keluarganya Nabi. Wa ashabahu, akan sahabat-sahabatnya Nabi. Maksud mereka menyakiti keluarganya Nabi ketika Nabi diblokir di lembah Abi Thalib selama 3 tahun, nggak ada makanan. Menyakiti oleh mereka akan keluarganya Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Banyak sahabat-sahabatnya Nabi yang mustad'afin, yang tidak ada pembela, disiksa. Fa sabara ala dzalika kullih, maka sabar ya Nabi ala dzalik, di atas semua itu, kullihi, semuanya. Ila an adharallahu dinah, hingga bahwa memenangkan oleh Allah akan agamanya Nabi. Wa aqarra ainahu, dan membuat tenang ianya Allah akan matanya Nabi. Binajahi muhimmati, dengan kemenangan muhimmah, dengan kemenangan tugasnya Nabi, dengan kemenangan muhimmah, ya, kepentingan tugasnya Nabi. Falahika birrafiqil a'la, maka terhubung ianya Nabi birrafiqil a'la, dengan kekasih yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam.
rahmat Allah, salamnya Allah senantiasa tercurah kepada beliau dan keluarga beliau. Inilah kita lihat kesabaran Nabi. Disakiti beliau, keluarga, sahabat beliau, namun beliau sabar hingga Allah memenangkan agama Islam. Sehingga hati Nabi pun jadi tenang karena sukses dalam menyampaikan risalah Allah. Kemudian Nabi pun meninggal bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa sabara sayyiduna Nuhun alaihi salam, dan telah sabarlah oleh Sayyiduna Nuh alaihi salam ala adza qaumih, di atas derita kaumnya, di atas penderitaan yang disebabkan oleh kaum beliau. Artinya beliau diganggu oleh kaum beliau. Wala bisa fihim alfasanatin illa khamsina aman, dan tinggal ianya Nabi Nuh pada mereka kaum alfasanatin selama 1000 tahun, illa khamsina aman, kecuali 50 tahun. Artinya Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Wa kanu yadribunahu hatta yughsha alaih, dan adalah mereka kaum itu memukul oleh mereka akannya Nabi Nuh hatta yughsha alaih, hingga pingsan ianya Nabi Nuh. Jadi yughsha alaih, dipingsankan di atasnya, maksudnya pingsan. Memang kalau yughsha dia majhul. Kadang mereka memukul Nabi Nuh hingga Nabi Nuh pingsan. Wa sabara sayyiduna Ibrahim, dan telah sabar pula oleh Sayyiduna Ibrahim alaihissalam ala nari Namrud, atas api Namrud. Nabi Ibrahim sampai dibakar. Wa ala dzabhi ibnihi, sabar ya Nabi Ibrahim di atas menyembelih anak beliau Sayyidina Ismail alaihissalam, hatta sallamahullah, hingga menyelamatkan akannya Nabi Ibrahim oleh Allah, minhuma, dari keduanya api Namrud dan dari menyembelih Nabi Ismail. Ini kesabaran para nabi. Wa sabara Sayyiduna Ya'qub, dan telah sabarlah oleh Sayyiduna Ya'qub alaihissalam ala faqdi waladihi, atas kehilangan anaknya beliau yaitu Yusuf, hastabyaddat ainahu minal huzun, hingga putihlah oleh mata beliau. Maksud putih matanya hingga kabur mata beliau, minal huzni, karena gundah. Begitu cintanya beliau kepada Nabi Yusuf. Wa sabara Sayyiduna Yusuf alaihissalam, dan telah sabarlah oleh Sayyiduna Yusuf alaihissalam alal bi'ri, atas sumur, wasijni, atas penjara, dibuang ke sumur masa kecilnya, masa gedenya difitnah masuk penjara, wa ghairihima, dan lain-lain keduanya, minal imtihanat, dari segala ujian. Banyak banget ujian terhadap Nabi Yusuf juga. Wa sabara Sayyiduna Musa, dan telah sabarlah oleh Sayyiduna Musa alaihissalam ala Bani Israel, atas Bani Israel yang sangat keras kepala. Wa Fir'auna, dan atas Fir'aun. Wa Qaruna, dan atas Qarun. Wa sabara Sayyiduna Isa alaihissalam, dan telah sabarlah oleh Sayyiduna Isa alaihissalam ala adal Yahudi, atas penyiksaan Yahudi. Bahkan Nabi Isa ini dicari, mau digantung, mau disalib. Wa sabara ghairuhum minal anbiya, dan telah sabarlah oleh selain mereka dari para nabi. Faminhum man nusyira bil manashir, maka sebahagian dari nabi itu siman yang digergaji akan Yaman bil manashir, dengan gergaji. Wa minhum man sulihat jildatu ra'sih, dan sebahagian dari mereka para nabi itu siman yang dikupas akan kulit kepalanya, wa wajhihi, dan kulit wajahnya. Wa minhum man uhriqa bin nar, dan sebahagian dari mereka para nabi itu siman yang dibakar akan dia nyaman dengan api. Jadi tantangan para nabi luar biasa itu. Banyak kisah dalam Al-Quran tentang orang-orang dahulu yang membunuh para nabi. Ya, ada yang digergaji kayak nabi yang masuk ke dalam pohon, saya lupa namanya. Ada yang dikupas kulit kepalanya, ada yang disembelih macam-macam. Kayak Nabi Yahya katanya disembelih kayak kambing. Ya. Yang ketiga, jadi kalau kita bandingkan ujian yang menimpa para nabi dengan kita, itu nggak ada apa-apanya. Wa kana min qisasi Sayyidina Ayyub alaihissalam annallaha a'tahu, dan adalah sebahagian dari kisah Sayyidina Ayyub alaihissalam itu annallah, bahwa sungguhnya Allah itu a'tahu, telah memberikan dianya Allah akannya beliau minad dunia. Allah memberikan kepada Nabi Ayyub dari dunia haddan wafira, akan bahagian yang sempurna. Artinya banyak nikmat Allah diberikan kepada Nabi Ayyub. Minan ni'ami, dari nikmat wad dawabi, dari hewan-hewan, wal basatin, dan dari kebun-kebun. Ya, ni'am jamak nikmatun, dawab jamak juga, basatin jamak dari bustanun.
Jadi banyak banget nikmat Allah, nikmat dunia yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Oh, ini minan na'ami, bukan ni'am, na'ami. Na'ami ini hewan, binatang ternak. Binatang ternak, dawab, hewan-hewan tunggangan, dan kebun-kebun. Wa atahu ahlan wa walada, dan memberikan ya Allah akan Nabi Ayub ahlan, keluarga dan anak, min rijalin wa nisa'in, dari laki-laki dan perempuan. Jadi Nabi Ayub juga banyak anak. Walakin zalika kullahu lam yashghalhu an ibadati rabbih. Tetapi bermula demikian kullahu, lakinna nasab kullah, lakinna dzalika kullah, tetapi demikian, semuanya demikian itu, lam yashghalhu, tidak menyibukkan ianya semuanya akan Nabi Ayub an ibadati rabbih, daripada beribadah kepada Tuhannya, wal qiyami, dan daripada melaksanakan dengan kewajiban-kewajibannya. Itulah, walaupun banyak anak, banyak istri, banyak segala harta benda yang beliau miliki, itu tidak menghalangi beliau dari senantiasa beribadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban beliau. Fakana rahiman bil masakin, maka ada yang Nabi Ayub itu yang rahiman, yang penyayang, bil masakin, terhadap segala orang miskin, mukriman lid dhaifi, itu yang memuliakan ianya beliau bagi tamu-tamu. Mukriman khabar kedua bagi kana rahiman, beliau itu penyayang terhadap orang miskin. Mukriman lid dhaifi, memuliakan tamu. Kafilan lil aitami wal aramil, itu yang menjaga bagi segala anak yatim dan bagi janda-janda. Beliau menanggung kebutuhan fakir miskin, janda-janda. Fabtalahu Allah bibalaya syadidatin fi badanih wa ahlih wa malih, maka menguji akannya Nabi Ayub oleh Allah bibalaya, dengan bala-bala yang sangat keras, bibalaya syadidah, dengan bala-bala yang sangat keras, fi badanih, pada badan beliau sakit, wa ahlihi, pada keluarga beliau meninggal semua, wa ahlihi wa malihi, dan harta beliau semuanya hilang. Liyakuna, kenapa Allah mencoba beliau? Liyakuna ibratan lahu wa li ghairih, supaya ada ianya ujian tersebut itu ibratan, menjadi pelajaran, lahu, baginya Nabi Ayub, wa li ghairihi, dan bagi lainnya Nabi Ayub. Kita harus banyak membaca kisah para nabi. Waliya'lamu anna dunya mazratul akhirah, supaya mengetahui oleh mereka manusia, anna dunya, bahwa sungguh dunia itu madra'ah, tempat bercocok tanam akhirat. Anna dunya madra'atul akhirah, bahwa sungguh dunia itu kebun akhirat. Artinya di dunia tempat bercocok tanam, panennya di akhirat. Sabar di dunia, panennya, pahalanya di akhirat. Wa annal wajiba 'alal insani ay yasbira 'ala halatayid dharra'i was-sarra, supaya mengetahui oleh mereka manusia annal wajiba, akan bahwa sungguh yang wajib kepada manusia itu ayyasbira, sabar ia, ala halatai, di atas dua kondisi, ad-darra, kondisi kemudaratan, wasarra, kondisi kesenangan bahagia. Artinya manusia harus senantiasa bersabar dalam dua kondisi. Dalam kondisi sengsara pun sabar, dalam kondisi senang pun sabar. Sabar untuk senantiasa taat kepada Allah dalam kekayaan. Wa ma asaba sayyidina Ayyub maradun fi badanih dama samaniya asyara sanatan, dan telah menimpa akan Sayyidina Ayyub oleh penyakit, fi badanih, pada badan beliau, dama, yang tetap ianya penyakit, samaniyata, selama 18 tahun. Jadi Nabi Ayub sakit 18 tahun, enggak tanggung-tanggung, sabar selama 18 tahun. Wan hadamal baitu ala auladih, dan runtuhlah oleh rumah, ala auladih, kepada anak-anaknya beliau, famatu, maka matilah mereka jami'an, semuanya. Sudahlah beliau sakit, rumah beliau runtuh, menimpa anak-anaknya meninggal semua. Wa asabat amwalahu afatun, dan menimpa akan harta-harta beliau oleh afatun, oleh penyakit, fahalakat, maka mati ianya, hancur ianya harta semuanya. Artinya hewan-hewan beliau semuanya mati tiba-tiba semuanya. Fawaswasa ilaihi syaitan, maka menggoda kepadanya Nabi Ayub oleh setan. Setan menggoda beliau. Fa'asamahullahu min syarri waswasati, maka menjaga akannya Nabi Ayub oleh Allah dari keburukan waswasnya setan. Wasallamahu min fitnati, dan menyelamatkan akannya Nabi Ayub, menyelamatkan ianya Allah akannya Nabi Ayub min fitnati, dari fitnahnya setan akibat kesabaran beliau. Faqabala dzalika kullahu bisabrin wa taslim, maka menerima
ianya Nabi Ayub, zalik akan semua ujian tersebut, kullahu semuanya, bisabrin wa taslimin, dengan kesabaran dan penyerahan diri total kepada Allah. Kama qabala ni'mata bil hamdi wa syukri, sebagaimana menerima ianya Nabi Ayub akan nikmat dengan memuji wa syukri dan dengan bersyukur. Ketika beliau kaya raya, tetap taat, bersyukur, menanggung segala beban orang fakir, miskin, janda dan semuanya. Begitu beliau miskin kembali, beliau sabar dan taslim, enggak ada keluh kesah. Fa asnallahu alaihi fil Qur'an biqaulih, maka memuji oleh Allah alaihi kepada Nabi Ayub fil Quran, dalam Quran, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Allah memuji Nabi Ayub, inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami dapati akannya Ayub sabiran, seorang yang sabar, ni'mal abdu, dianya Ayub itu sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya Ayub itu awwab, seorang hamba yang selalu kembali kepada Allah dalam segala urusannya, awwab. Wa tadarru'a ila maulahu wal taja ilaih, dan tadarru, merendahkan diri ianya Ayub, ila maulah, kepada Tuhannya, wal taja'a, berlindung ia kepada Tuhannya, fi daf'il bala'i anhu, dalam menghilangkan bala darinya Ayub. Jadi Nabi Ayub dalam segala kondisi senantiasa menghadap Allah, berdoa, menyerahkan urusannya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idnada rabbah, dan akan Ayub ketika memanggil ianya Ayub akan Tuhannya, ketika menyeru ianya Ayub akan Rabbnya. Apa bunyi doa Nabi Ayub? Anni masaniyaddur, sesungguhnya aku telah disentuh akan aku oleh kemudaratan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau itu maha penyayang dari segala yang penyayang, ya Allah. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan baginya Ayub, fakashafna ma bihi min durrin, maka kami hilangkan akan apa yang ada ianya apa dengannya Ayub, min durrin, dari segala kemudaratan. Fastajabna lah, kami kabulkan doa Ayub, kami hilangkan segala deritanya, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum, dan kami berikan akannya Ayub ahlahu, akan keluarganya, wa mislahum, dan akan misil mereka keluarga bersama mereka, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai pengingat bagi para hamba. Artinya kemudian Allah beri kesembuhan kepada Nabi Ayub, Allah ganti semua yang telah hilang akibat kesabaran beliau. Kemudian beliau menjadi punya anak kembali, punya harta kembali. Famannallahu alaih, maka memberi karunia oleh Allah kepadanya Ayub, bi an a'ada ilaihi syababah, dengan bahwa mengembalikan hanya Allah kepada Ayub akan kepemudaannya. Jadi begitu Nabi Ayub mandi dari air yang terpancar itu, kayak segar kembali, punya tenaga muda lagi. Wasihatah, mengembalikan dianya Allah kepadanya Ayub akan kepemudaannya, wasihatah, dan kesehatannya, wa dha'afa lahu ma kana lahu minal ahli wal waladi wal mal, dan menggandakan ianya Allah baginya Ayub akan ma yang ada ianya baginya Ayub, minal ahli, dari keluarga dan anak dan harta. Semua yang sudah hilang tadi, keluarga yang sudah pada meninggal, anak, harta yang hilang, Allah gantikan semuanya berkali lipat. Wa sara ahsana mimma kan, dan jadi ianya Nabi Ayub itu ahsana, lebih baik, mimma kana, daripada ma yang ada ia sebelumnya. Sekarang jauh lebih baik lagi Nabi Ayub. Luar biasa nikmat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa hakadza sabara Sayyiduna Daud wa Sulaiman, dan demikian pula telah bersabarlah oleh Sayyiduna Daud dan Sayyiduna Sulaiman, wa Sayyiduna Yusuf, oleh Nabi Yunus, Sayyiduna Yunus oleh Nabi Yunus, wa Zakaria, dan oleh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Semua para nabi itu orang-orang yang sabar. Wa masya ala tariqatihimul awliya wal ulama, dan berjalanlah di atas jalan mereka para nabi, oleh para waliullah, oleh para ulama. Fasabaru, maka sabarlah mereka. Karena aulia Allah, ulama Allah, merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka juga mempraktekkan kesabaran sebagaimana sabarnya para nabi. Wabil sawabil jadzili fadu, dan dengan pahala yang banyak beruntunglah mereka para waliullah dan ulama karena kesabarannya.
Wa min dzalika ma warada fi hadis rawahul Bukhari. Sebahagian dari demikian itu mah yang datang ia dalam hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, madmunuhu yang bermula kandungannya hadis itu. Nah, ini ada cerita tentang kesabaran orang dahulu. Anna salasata nafarin fi zamanil madi. Bahwa sungguh 3 golongan, bahwa sungguh 3 orang fi zamanil madi, pada zaman yang telah lalu, tuhina, diuji akan dianya 3 golongan tersebut. Awwalahum fi mahabbati abna'i. Awwala kita badal kepada salah satu. Awwalahum, yang pertama dari mereka diuji fi mahabbati abna'i, dalam cinta anak-anaknya. Dalam cinta anak-anaknya. Fasabara fasalima min uquqi walidayhi, maka sabar ia, fasalima maka selamat ia daripada durhaka dua orang tuanya. Ya. Jadi yang pertama ini dicoba dalam mencintai anak-anaknya. Jadi dia sangat cinta kepada anaknya, tapi ketika cinta anak berhadapan dengan bakti kepada orang tua, dia tetap bisa berbakti kepada dua orang tua, itu maksudnya. Maka sabar ia, maka selamat ia daripada durhaka kepada dua orang tuanya. Artinya cintanya kepada anak-anaknya tidak membuat dia durhaka kepada dua orang tuanya. Wasani ukhtubira, bermula yang kedua itu diuji akan dianya fi mahabbati binti ammihi, dalam mencintai putri pamannya. Dia mencintai putri pamannya. Fasabara, sabar ia, wa naja minaz zina, dan selamat ia dari perzinahan. Dia sangat cinta kepada putri pamannya. Ketika ada kesempatan sekalipun dia menghindar, sabar, selamat dari zina. Wasali subutulia fi mahabbati malih, bermula yang ketiga itu diuji akan dianya dalam cinta hartanya. Fasabata, maka teguh ia alal haqi, atas kebenaran, wa addal amanah, melaksanakan ia akan amanah, fasalima minal khianah, maka selamat ia dari pengkhianatan. Jadi kisahnya ini dalam hadis dijelaskan. Walafdul hadis, dan bermula lafaz hadis itu. Ini kisah 3 orang yang terkurung dalam goa. Intalaqa salatu nafarin mimman kana qablakum. Telah berangkatlah oleh 3 orang dari orang-orang yang ada ia sebelum kamu. Ini cerita Nabi kepada para sahabat. Hatta awahumul mabit, hingga menempati akan mereka oleh bermalam. Hingga membawa akannya oleh malam ila gharin, kepada satu goa. Jadi awa ini menempati tempat ma'wa, tempat tinggal. Hingga menempati akan mereka oleh bermalam ila gharin, kepada satu goa. 3 orang berangkat, kemudian malam tiba, akhirnya mereka menuju kepada goa. Fadakhaluhu, maka masuklah mereka akannya goa, masuk ke dalam goa. Fanhadarat sakhratun minal jabal, maka jatuhlah oleh satu batu besar dari bukit. Semacam terjadi longsor, batu jatuh dari bukit. Fasaddat alaihimul ghar, maka menutup ianya batu kepada mereka akan goa. Pintu goa tertutup dengan batu. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunajjikum min hadhihi sakhrah, sesungguhnya hal wasyik itu tidak akan menyelamatkan akan kamu dari ini batu, illa an tad'u Allah, kecuali bahwa engkau berdoa akan Allah, bisolih a'malikum, dengan yang soleh dari amal-amal kamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ini kecuali bantuan Allah, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal kita yang paling soleh, dengan amal terbaik yang kita miliki. Qala rajulun minhum, berkatalah oleh seorang laki-laki dari mereka. Semuanya jadi berdoa ini tentang tawasul. Allahumma kana li abawani syaikhani, Allahumma ya Allah, kana li, adalah bagiku itu 2 orang tua, ibu bapak abawani, syaikhani yang tua keduanya, kabirani yang renta keduanya, wa kuntu la aghbiku qablahuma, dan adalah aku itu tidak akan aku beri makan sebelum keduanya, ahlan wala mala, keluarga tidak pula anak. Apa arti yang cocok bagi aghbiku?
memberi minum. Aghbiku itu memberi minum. Adalah aku itulah aghbiku, adalah aku itu tidak akan aku beri minum sebelum keduanya dua orang tuaku, ahlan akan keluarga, wala malan tidak pula harta. Artinya gini kata beliau, ya Allah, saya memiliki dua orang ibu bapa yang sudah tua, sudah renta, dan saya memang sudah biasa tidak akan memberi minum sebelum keduanya minum. Saya tidak akan memberi minum siapapun, baik keluarga saya, tidak pula harta-harta kambing, kerbau, semuanya enggak akan mendapatkan minum sebelum orang tua saya minum duluan. Fana abi talabus syajarah, maka menimpa denganku oleh talabus syajarah, oleh mencari kayu, yoman pada suatu hari. Na'a artinya berat. Nah, berat jauh. Na'a. Fana abi talabu syajarah, maka jauh denganku. Fana abi maka jauh denganku talabu syajar oleh mencari kayu. Yoman pada suatu hari, falam urih maka tidak aku kembali kepada keduanya hatta nama hingga tidurlah keduanya. Jadi katanya pada suatu hari jauhlah denganku oleh mencari kayu. Aku harus mencari kayu bakar jauh sehingga tidak bisa pulang untuk menemui keduanya hingga keduanya sudah tidur, sudah kemalaman. Fahali betulahuma ghabuqahuma, maka aku perah untuk keduanya akan minuman keduanya. Aku perah susu kambing untuk memberi minum dua orang tuaku. Fama wajadtuhuma naimin, fawajadtuhuma maka aku dapati akan keduanya hal keadaan keduanya itu yang tidur. Begitu aku pulang sudah malam, aku peras susu untuk minum keduanya, ternyata keduanya sudah tidur. Fakarihtu an uqidahuma, maka aku tidak suka akan bahwa aku bangunkan akan keduanya, aku tidak mau mengganggunya tidur. Wa an aghbika qablahuma ahlan aw mala, wa an aghbika dan aku tidak suka akan bahwa aku beri minum sebelum keduanya akan keluarga dan harta. Aku juga tidak mau susu itu aku berikan kepada anakku atau kepada siapapun sebelum keduanya. Falabistu wal qadhu ala yadi, maka aku tetap wal qadhu padahal bermula gelas itu sabit di atas tanganku. Terpaksa aku berdiri terus di sampingnya menanti dia bangun. Aku berdiri. Antadirus taikadahuma, aku menanti akan terbangun keduanya. Hatta barakal fajaru, hingga keluarlah oleh fajar. Subuh, hingga subuh. Wasibyatu yatadagawna inda qadami, dan bermula sibyah, anak-anak kecil itu yatadagawna, mereka merengek-rengek inda qadami, di sisi kakiku. Fastaikadha, maka jagalah, bangunlah kedua orang tuaku. Fasyariba, maka minumlah oleh keduanya. Ghabuqahuma, akan minuman keduanya. Nah, ini kisahnya luar biasa. Aku pulang ke rumah memerah susu, mau memberikan kepada ibu bapakku, tiba-tiba keduanya sedang tidur. Aku tidak mau membangunkannya. Aku berdiri di sampingnya menunggu dia bangun. Sementara anak-anakku merengek-rengek di kakiku minta minum, tapi aku tidak memberikannya sebelum dua orang tuaku minum. Allahumma in kuntu fa'altu, ya Allah, jika adalah aku itu aku memperbuat akan demikian ibtigha'a wajhi, karena mengharapkan ridhamu, fafarrij anna ma nahnu fi, maka longgarkan olehmu dari kami akan yang bermula kami itu sabit dalamnya min hadhihi sakhrah, dari ini batu. Ya Allah, bila yang aku lakukan itu karena mengharap ridhamu, berikan kelonggaran kepada kami, bebaskan kami dari himpitan batu ini. Fan farajat, maka longgar ianya batu. Fan farajat syai'an, maka longgar ianya batu sedikit.
la yastati'unal khuruja, yang tidak mampu oleh mereka akan keluar minhu darinya goa. Masih belum bisa keluar. Qalal akhar, berkatalah oleh yang lain, Allahumma kana libnatu ammin kana ahabban nasi ilayya. Ya Allah, adalah bagiku itu seorang putri paman. Kanat ahabban nas, ada ianya putri paman itu ahabban nas, yang paling cinta manusia kepadaku. Maksud yang paling cinta manusia kepadaku, yang paling aku cintai. Ya Allah, aku punya seorang putri paman, aku sangat mencintainya. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku menginginkan akannya, ala nafsiha, atas dirinya. Aku pengen memaksanya untuk berzina. Famtana'at, maka tidak mau ianya si putri tadi minni. Famtana'at, maka menghalangi diri ia dariku. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, hingga alamat menimpa dengannya oleh satu masa. Sanatun ini artinya bukan tahun di sini, artinya masa kekeringan. Hatta alamat, hingga menimpa dengannya oleh satu kekeringan, minas sinin, dari tahun-tahun, hingga dia tiba suatu masa dalam keadaan susah, enggak memiliki apa-apa. Faja'atni, maka datang ia akan aku. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin, maka aku berikan akannya akan 120 dinar. Ala antu khalliya, di atas syarat bahwa menyendiri ia baini, antaraku, wa baina nafsiha, dan di antara dirinya. Fafa'alat, maka memperbuat ia. Ini sebelum berdoa pada mengisahkan dulu sebagai tawasul. Ya Allah, aku memiliki seorang putri pamanku, aku sangat mencintainya, aku pengen menyetubuhinya, tapi dia tidak mau, hingga menimpa oleh dirinya oleh satu kesusahan. Dia datang kepada aku berikan dia 120 dinar dengan syarat dia mau berdua-duaan denganku. Fafa'alat, maka dia pun mau. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga ketika aku telah mampu kepadanya, artinya tidak, ketika aku sudah menguasainya. Qalat, dia berkata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih, dan janganlah engkau pecahkan akan segel, khatam, stempel, segel, illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Artinya perempuan itu mengingatkan dia, menyadarkan dia. Fansaraftu anha, maka aku pun berpaling darinya, aku tinggalkan dia. Wa ya ahabbun nasi ilayya, padahal dianya putri pamanku itu ahabbun nas, manusia yang paling aku cintai. Wa taraktu dzahab allazi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan akannya. Emas yang telah aku berikan kepadanya tidak aku minta lagi. Allahumma in kuntu fa'altu zalik, ya Allah, jika adalah aku itu aku lakukan akan demikian, ibtigha'a wajhi, karena mengharapkan ridhamu, fafrij anna ma nahnu fi, maka longgarkan olehmu dari kami akan ma nahnu fi, akan ma yang kami di dalamnya. Artinya longgarkan kami dari gua ini. Fan farjatis sakhrah, maka longgarlah oleh batu. Ghaira annahum, selain bahwa sungguh mereka itu lam yastati'unal khurud, mereka itu belum mampu, tidak mampu oleh mereka akan keluar darinya sakhrah. Batu itu bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Wa qala salis, berkatalah oleh laki-laki yang ketiga, Allahumma inni asta'jartu ujara, ya Allah, sesungguhnya aku telah menyewa akan ujara, jamak dari ajirun. Aku telah menyewa akan beberapa orang pekerja, karyawan. Wa ataituhum ajrahum, dan telah aku berikan akan mereka akan upah mereka, gaji mereka. Ghaira rajulin wahidin tarakalladzi lahu wa dhahaba, selain seorang laki-laki yang satu yang meninggalkan ya alladzi, yang meninggalkan ia akan alladzi, yang ada ianya alladzi baginya. Alladzi lahu maksudnya gajinya. Selain seorang laki-laki yang meninggalkan ia akan alladzi, yang ada ianya alladzi, itu hak baginya. Wa dhahaba, dan pergi ya. Aku punya karyawan bekerja, semua sudah aku berikan gajinya, selain satu orang yang meninggalkan gajinya dan pergi. Fasammartu ajrahu, maka aku kembangkan akan upahnya. Jadi gajinya tadi aku kembangkan, aku investasi dalam satu bisnis. Hatta kasurat minhul amwal, hingga banyak darinya gajinya tadi oleh harta-harta, hingga hartanya berkembang pesat banget. Faja'ani ba'dahin, maka datang ia kepadaku sesudah satu masa.
Kemudian datang kepadaku. Faqala ya Abdallah. Maka berkata ianya karyawan yang pergi tadi, wahai Abdallah, wahai hamba Allah. Addi ilayya ajri. Berikan olehmu kepadaku akan upahku. Mana upahku yang dulu? Fakultu, maka aku katakan, kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq. Bermula setiap ma yang engkau lihat, itu sabit dari upahmu, dari onta, lembu, kambing dan budak. Itu coba kamu lihat ke lembah di sana. Semua kambing, lembu yang ada di sana itu punya kamu. Faqala, maka berkata ianya si karyawan, ya Abdallah, wahai hamba Allah. La tahtazi bi, janganlah engkau menghina denganku, janganlah engkau melecehkanku. Upahku dulu sedikit, bukan segitu. Fakultu, maka aku kata, la astahzi'u bika, tidak aku mengejek denganmu, tidak. Yang aku katakan itu benar adanya. Fa akhadahu kullahu, maka mengambil ia akannya harta, kullahu semuanya. Semuanya diambil. Fastaqahu, maka menyeret ia. Istaqa, menyeret ia akannya semuanya. Walam yatruk minhu syai'an, dan tidak meninggalkan ia darinya harta akan sedikit pun. Langsung dibawa semuanya tanpa ucapan terima kasih. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Ya Allah, jika adalah aku berbuat akan demikian ibtigha'a wajhi, karena mengharapkan ridhamu, fafrij anna, maka longgarkan olehmu dari kami, ma nahnu fi, akan ma yang bermula kami di dalamnya ma. Berikan kelonggaran ya Allah jikalau memang itu karena keikhlasan. Fan farajatis sakhrah, maka longgarlah oleh batu, fa kharaju yamshun, keluarlah mereka, hal keadaan mereka itu yang berjalan. Ini kisah tentang kesabaran. Jadi buah dari kesabaran itu memang keuntungan. Karena kesabaran tadi dari maksiat, kesabaran terhadap amanahnya, kesabaran terhadap anak-anaknya dalam berbakti kepada dua orang tuanya, semuanya akibat baiknya menyelamatkan mereka dari terkurung dalam gua. Allahumma ja'alna minas sabirin. Sampai di sini, ini agak cepat karena panjang-panjang. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.